Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Desma Silvira. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang dasar-dasar jurnalistik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desma Silvira dengan nomor INPM 21711024. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang dasar-dasar jurnalistik. Yang pertama ada ragam definisi jurnalistik. Jurnalistik berasal dari dua suku kata, yaitu jurnal dan istik. Jurnal adalah catatan harian, sedangkan istik itu adalah estetika, yang berarti ilmu pengetahuan tentang suatu keindahan. Nah, selanjutnya jurnalistik dan jurnalis. Apa sih yang membedakan antara jurnalistik dan jurnalis? Nah, jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis dalam melakukan kegiatan mencari, mengolah, menyimpan, dan menyiarkan berita atau informasi. Sedangkan jurnalis atau yang lebih dikenal dengan wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut. Ternyata selain wartawan dan reporter, jurnalis ini mempunyai banyak sekali julukan, yaitu ada Ratu Dunia Tanpa Mahkota, Kuli Tinta, Juru Warta, separuh diplomat atau separuh detektif, juru berita, ahli berita, dan kuli disket atau raja email. Selanjutnya, karakteristik media massa di dalam komunikasi massa. Yang pertama, media massa. Nah, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Selanjutnya, media massa ini merupakan hasil dari teknologi modern sebagai saluran komunikasi. Media massa memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah media cetak. Nah, media cetak adalah media yang proses pembuatannya melalui percetakan, seperti surat kabar dan majalah. Ciri umum dari surat kabar itu adalah aktualitas. Nah, dia memiliki nilai waktu, psikologis, dan sosial. Yang kedua adalah publisitas, terbit secara berkala atau teratur. Yang ketiga perioditas, dan yang keempat universalitas, yaitu adalah memuat aneka berita. Selanjutnya, fungsi dari media cetak itu yang pertama adalah fungsi pengawasan, terus fungsi korelasi, fungsi transmisi sosial, terus fungsi hiburan, dan selanjutnya bentuk media massa yang kedua itu adalah media elektronik yang terdiri dari radio dan televisi. Dan yang terakhir adalah media sosial atau media online. Karakteristik dari media online yaitu yang pertama adalah pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang. Pesan yang disampaikan bebas tanpa melewati gatekeeper. Yang ketiga, pesan yang disampaikan lebih cepat. Dan yang terakhir, penerimaan pesan menentukan waktu interaksi. Ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikator dalam Kommas melambangkan gabungan antar berbagai unsur dan bekerja satu sama lain dalam lembaga. Yang kedua, komunikasi dalam Kommas bersifat heterogen. Dan ketiga, pesannya bersifat umum. Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjuk pada satu orang atau kelompok tertentu. Yang keempat, komunikasi berlangsung satu arah dari media ke massa dan tidak untuk sebaliknya. Selanjutnya, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Serempak berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. Dan selanjutnya, media massa mengandalkan peralatan teknis. Yang terakhir, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Ada beberapa fungsi media massa bagi individu. Yang pertama, pengawasan atau pencarian informasi. Yang kedua, pengembangan diri. Yang ketiga, fasilitas dalam hubungan sosial. Yang keempat, substitusi dalam hubungan sosial. Yang kelima, membantu melegakan emosi. Yang keenam, sarana pelarian dari ketegangan dan ketersaingan. Dan yang terakhir, bagian dari kehidupan ritual rutin atau ritualisasi. Materi selanjutnya adalah pemetaan media massa di Indonesia. Nah, jadi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 itu merupakan tahun era keemasan media cetak. Selanjutnya 2007 sampai dengan 2009 itu merupakan media cetak bertumbangan, yang dimana krisis moneter 2 menimpa Indonesia. Biaya produksi yang semakin mahal, banyak sekali media cetak bertumbangan, menyisakan pemain besar dari grup-grup besar.
Dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 itu media digital mulai berjaya, yaitu banyak media cetak tutup seiring adanya tren membaca yang beralih ke digital. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017, sosial media menjadi alternatif unggulan, yang dimana konsep klik baca sebar marak beredar. Banyak perusahaan media yang menggunakan media sosial dalam menyebar luaskan pemberitahuan yang dibuat. Nah, pada tahun 2017 sampai dengan sekarang itu merupakan konten agregator dan teknologi artificial intelligence. Konglomerasi di Indonesia. Konglomerasi di Indonesia ini menyebabkan satu orang dapat menguasai banyak media muncul, sehingga orang tersebut dapat mengendalikan berbagai media dalam satu waktu. Dari kebijakan yang harus dianut, berita mana yang layak dipublikasikan, dan nilai-nilai yang dianut dan sebagainya. Nah, akibatnya jika media tergabung dalam satu grup tertentu, maka berita yang informasi yang disampaikan akan homogen. Selain itu, berita yang disampaikan hanya berita yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Akhirnya pers tidak lagi dinilai dari seberapa besar nilai berita yang ada, tetapi beberapa banyak keuntungan yang akan didapat dalam pemuatan berita tersebut. Ragam bahasa jurnalistik. Nah, jadi bahasa jurnalistik memiliki beberapa sifat. Yang pertama, singkat, padat, menarik, lancar, sederhana, lugas, dan jelas. Perbedaan bahasa jurnalistik di dalam suatu karya jurnalistik. Itu yang pertama adalah bahasa jurnalistik yang digunakan dalam penulisan reportasi investigasi akan cenderung lebih cermat jika dalam bahasa fitur. Nah, kalau untuk bahasa jurnalistik yang digunakan untuk laporan utama akan berbeda dengan penulisan tajuk dan fitur. Jurnalistik atau wartawan itu jika ia menulis itu adalah sesuai dengan fakta, tidak menulis opini, mengandung makna informatif, persuasif, dan bisa dipahami. Yaitu yang pertama adalah ekonomi kata. Nah, memiliki penghematan kata dalam kalimat. Hemat itu adalah artinya singkat dan sederhana. Kata dan kalimat harus efisien dan efektif, tidak melanggar tata bahasa baku. Yang selanjutnya, menghindari kontaminasi. Kontaminasi merupakan penggabungan suatu ungkapan untuk ungkapan lain sehingga cenderung akan mengacaukan arti kata beda tersebut di dalam suatu kalimat. Materi selanjutnya langsung saja ke materi ruang lingkup jurnalistik. Jadi ada 3 jenis berita. Yang pertama itu straight news atau berita langsung. Berita ini disajikan secara singkat dan cepat memberitakan fenomena yang masih hangat untuk dibahas. Yang kedua ada feature news, yaitu berita kisah, menggambarkan tentang sebuah tokoh atau suatu tempat, memiliki nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah in-depth news atau berita mendalam, berisi tentang proses penyampaian suatu berita secara mendalam dan membentuk susunan yang menyeluruh. Berita ini fokus pada suatu peristiwa saja, tidak mengaitkan dengan kejadian lain. Urgensi nilai berita. Syarat berita berdasarkan sifat dan kejadiannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berita terjadwal dan yang kedua berita insidental. Nah, berita terjadwal ini adalah berita yang sudah dijadwalkan pada setiap episode tertentu, misalnya peringatan hari-hari besar nasional, kompetisi sepak bola, dan peristiwa yang diagendakan. Sedangkan berita insidental itu merupakan berita-berita yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sama sekali, misalnya berita kriminal, bencana alam, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Ragam berita. Yang pertama adalah liputan pendek. Liputan pendek adalah langkah pertama seorang dalam melakukan jurnalisme. Jurnalisme memiliki konsep dasar yang disebut dengan piramida terbalik. Piramida terbalik dengan hard lead adalah pondasi untuk menguasai keahlian jurnalistik yang juga penting untuk membuat tulisan non-fiksi. Nah, ini kecakapan mendasar yang sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah liputan panjang. Nah, liputan panjang yang ditampilkan tidak menurut piramida terbalik ataupun tulisan narasi, tetapi diurutkan berdasarkan peristiwa terbaru yang dicatat jurnalis. Namun tetap ada lead yang memberikan informasi penting. Jurnalis biasanya meliput suatu peristiwa yang sedang berlangsung dan memberikan laporan pandangan mata disertai foto dan video.
Lead dalam liputan panjang bisa berupa soft lead, yang tidak langsung merangkum hal-hal paling bernilai berita. Materi yang terakhir adalah melakukan peliputan. Jadi, meliputan atau reporting pada dasarnya adalah kegiatan pengumpulan data yang terbagi menjadi dua, yaitu wawancara dan observasi. Target liputan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa dan tanggapan orang-orang terhadapnya. Satu hal yang penting dalam proses peliputan adalah kita harus memiliki sikap skeptis tetapi tidak sinis terhadap pernyataan atau fakta sumber. Sikap skeptis akan membantu kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih kepada narasumber. Langkah-langkah melakukan peliputan. Yang pertama, riset pendahuluan menentukan fokus cerita. Rencanakan ide liputan, riset pendahuluan mencari informasi terkait ide, tentukan fokus cerita. Tanyakan kepada diri Anda, kenapa fokus ini perlu diambil? Apa yang menarik dari berita ini? Terus selanjutnya susun daftar pertanyaan dan pilihlah narasumber yang kredibel dan cover bit side. Setelah selesai, yaitu tahap yang kedua atau langkah yang kedua, itu mengumpulkan data. Setelah melakukan studi pustaka, Anda memiliki sejumlah pertanyaan penting yang kira-kira ingin diketahui halayak. Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hubungi narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, demikian sedikit materi tentang dasar-dasar jurnalistik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.